Selamat datang di Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Halo, apa kabar? Hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Kami akan ngobrol-ngobrol tentang profesinya sebagai seorang dosen. Siapakah beliau? Mari kita sapa Wahdan Arum Inawati. Halo Arum. Halo, Apa kabar Arum? alhamdulillah baik. Arum ini adalah salah seorang teman saya ketika kami sama-sama bersekolah di SMA, betul ya? Ya, betul. Arum ini sekarang berdomisili di Bandung karena beliau bertugas di sana. Tapi karena sekarang sedang pandemi dan beliau harus pulang dulu ke rumah orang tuanya. Arum boleh deskripsikan sedikit tentang profesinya? Iya, baik. Terima kasih, Saska. Ya, perkenalkan, nama saya Wahdan Arum Inawati, dipanggil Arum. Saat ini saya bekerja sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Telkom di Bandung. Kemudian banyak hal sebenarnya yang dikerjakan oleh seorang dosen. Kalau kita lihat sebenarnya bisa kita singkat dengan 3P. Itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi, ada pengajaran, kemudian ada pengabdian masyarakat, dan juga ada penelitian. Baik, berarti Arum sekarang menjadi seorang pengajar sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Universitas Telkom Bandung, begitu ya? Nah, uh, sudah berapa lama Arum menjadi seorang dosen? Karena sebelumnya saya tahu Arum ini tidak bekerja sebagai seorang dosen. Ya, jadi pada saat sudah lulus kuliah, sebenarnya saya bekerja di suatu perusahaan swasta sebagai seorang akuntan. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang dosen setelah saya sekolah S2 dan juga sudah selesai. Itu dimulai di bulan Agustus 2018. Jadi pada saat itu saya mau mencoba menjadi seorang dosen. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi Kaprodi. Dia adalah dosen pembimbing saya dulunya. Kemudian beliau menjawab, sudah kalau misalkan mau jadi dosen, silahkan coba aja di-apply. Akhirnya saya masuk di Agustus 2018, tapi waktu itu statusnya masih dosen LB, luar biasa, atau dosen non-tetap. Kemudian pada saat itu kampus membuka rekrutmen untuk dosen tetap di Januari 2020. Kemudian saya mencoba mendaftar. Baik. Jadi mulai pada Agustus 2018, begitu ya kurang lebih? Ya. Iya. Jadi Arum ini saya ingat sekali waktu itu kita berkirim surat, berkirim surat elektronik ya. Pada saat itu, terus kan aku mulai ngajar nih gitu. Yuk ngobrol gitu tentang mengajar tuh seperti apa. Akhirnya kita tukar pikiran tentang pengajaran tuh seperti apa. Dan ini ya mungkin yang penting membedakan antara guru dan dosen tuh bedanya apa sih tadi ya 3P itu, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Ya. Kalau pengabdian masyarakat ini sendiri bentuknya seperti apa, Rom? Ya, kalau pengabdian masyarakat ini sebenarnya ya namanya pengabdian ya, berarti kita mengabdi untuk masyarakat. Jadi pertama kali pasti kita harus survei dulu ke masyarakatnya. Masyarakatnya biasanya masyarakat di daerah pedesaan yang jauh lah ya dari perkotaan, jauh dari Jakarta. Kemudian kita melihat di sana apakah ada hal yang bisa kita bantu khususnya dari bidang kita. Seperti saya misalnya di bidang akuntansi, waktu itu kita ke masyarakat di wilayah Garut, ternyata di sana ada yang namanya desa wisata. Nah, desa wisata itu ada yang namanya homestay. Jadi semacam kayak penginapan untuk para pengunjungnya.
Nah, dari homestay itu ternyata mereka mengalami kesulitan dalam hal pencatatan akuntansi dan juga dalam hal penentuan harga dari homestay-nya. Nah, jadi mereka mengatakan beberapa masalah mereka, kemudian kita datang, solusi kita tawarkan, dan akhirnya program itu berjalan. Oke. Jadi memang bentuk pengabdian masyarakat itu sendiri kita perlu tahu dulu apa yang diperlukan oleh masyarakat. Tentunya masyarakat yang ada di daerah ya atau di jauh dari Ya, perkotaan begitu. Satu lagi tentang penelitian. Nah, ini perbedaannya mungkin dengan guru atau ya pengajar yang ada di sekolah SD sampai dengan SMA. Seorang dosen harus melakukan penelitian. Penelitian yang tentu saja berkorelasi dengan bidang yang diampunya. Selama berapa kali dalam setahun misalnya atau dalam satu semester atau berapa banyak penelitian yang harus dilakukan dalam satu tahun misalnya? ya. Sebenarnya kalau untuk melakukan penelitian itu semakin banyak semakin baik ya, karena Oh, itu tidak terbatas. mencerminkan kualitas dosen. Cuman untuk dosen pemula sebenarnya biasanya itu diminta untuk melakukan penelitian setahun 1 sampai 2 kali. Tapi sangat dihimbau untuk 2 kali ya untuk pemula. Tapi ya semakin banyak sebenarnya semakin baik. Dan kalau untuk penelitian pun bukan hanya kita melakukan penelitian, jadi bukan hanya kita bikin seperti skripsi ya, kalau yang dulu mungkin ya Iya. S1. Nah, tapi kita juga harus publikasi. Publikasinya bisa di jurnal nasional atau di jurnal internasional. Oke, jadi tantangannya tidak hanya menyelesaikan penelitian untuk kampus di mana tempat kita mengajar misalnya, tapi juga harus dipublikasi. Artinya penelitian ini harus bermanfaat bagi masyarakat luas gitu ya. Dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional. Ya, betul. Ya. Jadi sebelum publikasi sebenarnya kita juga harus cek plagiarisme. Nah, untuk beberapa jurnal biasanya menyarankan tingkat plagiarisme itu 15-20%. Nah, itu nanti juga sebenarnya bisa kita cek secara online untuk cek plagiarismenya. Nah, ketika penelitian yang sudah kita bikin ternyata di atas itu, ya kita harus mengubah beberapa kalimat atau diparafrasekan gitu supaya tidak terdeteksi kalau itu adalah plagiat. Jadi selain penelitian yang kita lakukan harus bermanfaat terkait dengan isi atau substansinya, tapi juga harus bebas dari plagiarisme itu tadi ya. Kita juga harus mengecek apakah karya yang sudah kita buat atau penelitian yang sudah kita buat ini terbebas dari plagiarisme. Sudah bisa dicek melalui online ya. Baik, jadi ada 3P tadi, ada pengajaran, pengabdian masyarakat, juga ada penelitian. Mungkin yang paling berat yang mana menurut Arum? Penelitian. Penelitian. Sampai saat ini sudah melakukan penelitian? Ya kalau penelitian dikerjakan ya, memang harus dikerjakan, dibuat. Ya kalau untuk yang publikasinya itu biasanya dari pihak editornya itu selalu memberikan review gitu. Kadang-kadang harus nambahin sampel atau mungkin um, diedit-edit bahasanya dan lain-lain. Baik. Saya juga mau bertanya kepada Arum tentang apa kemudahan atau kesulitannya tentang menjadi seorang dosen. Karena tentu selain usia mungkin yang berbeda ya dengan siswa di sekolah SD, SMP ataupun SMA, apa sih kesulitan lainnya mengajar mahasiswa? Ya, kalau untuk kesulitan sebenarnya ya mahasiswa itu beda ya dari siswa sekolah pada umumnya. Mereka itu sebenarnya kalau kita lihat harusnya sudah memiliki pola pemikiran yang cukup dewasa. Nah, di sini sebenarnya bisa menjadi salah satu tantangan bagi para dosen bagaimana untuk memahami mereka.
Apalagi kalau misalnya beda generasi, misalnya. Saya misalnya generasi Y, sementara mahasiswa saya adalah generasi Z. Nah, pasti beda karakteristik begitu. Kemudian ditambah lagi sekarang yang kita lagi sekolah atau belajar online itu juga sebenarnya menjadi salah satu kesulitan bagi kita pengajar karena biasanya kita itu bisa jalan-jalan di kelas, bisa melihat suasana kelas, yang di belakang ada yang tidur, ada yang nguap-nguap gitu kan, ada yang mencatat, ada yang ngerti gitu. Kalau misalnya online seperti ini kan kita kurang tahu ya kondisi mereka seperti apa gitu di sana. Itu bisa menjadi kesulitan kita. Nah, selain itu sebenarnya kesulitan menjadi seorang dosen, tadi sudah dibahas yang mengenai 3P, yang Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang dikerjakan oleh dosen. Ya, seperti pekerjaan administrasi ya. Sama ya sebenarnya sama guru. Jadi ya kita harus ngoreksi tugas, kemudian ngoreksi ujian, kemudian kalau misalnya ada kepanitiaan, misalnya kepanitiaan seminar, kita juga harus terlibat, mungkin jadi panitianya atau mungkin jadi pembicaranya gitu. Pastinya kan kita harus menyiapkan itu semua dan itu lumayan memakan waktu. Iya, ini saya setuju ya. Banyak sekali pekerjaan administrasi yang juga dilakukan oleh seorang guru, tidak hanya mengajar, tapi juga banyak sekali administrasi yang perlu dilengkapi. Kalau kita boleh kembali mungkin setahun atau 6 bulan ke belakang, sudah ada apa namanya imbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengurangi sebagian pekerjaan guru dalam bidang administrasi. Nyatanya tidak, saudara-saudara. Nyatanya masih banyak juga yang dilakukan dalam bidang administratif ya. Ternyata banyak sekali pekerjaan administratif dari seorang guru. Dosen juga melakukan hal yang sama. Ya, sama. Ada pengalaman nggak tentang cerita teman-teman di mungkin di negara lain tentang tugas administratif dari seorang pengajar? Ya, kalau berdasarkan informasi dari teman saya yang kuliah S2-nya di luar negeri, biasanya saya dapat cerita ada 2 orang yang kuliah di Eropa, mereka mengatakan kalau sebenarnya dosen di sana itu sudah memiliki konsentrasi yang khusus gitu. Jadi ada yang khusus untuk mengajar, kemudian ada yang khusus untuk melakukan penelitian, walaupun mereka pun juga mengajar, cuman porsinya tidak terlalu besar. Cuman mereka khusus dan akhirnya bisa fokus di bidang tersebut gitu. Kemudian kalau di bidang administrasi sebenarnya ada tim khusus nih, jadi bukan dosen yang mengerjakan. Jadi kampus membuat tim khusus untuk mengerjakan proses administrasi yang kalau di Indonesia dikerjakan sama dosen dan guru. Iya, betul sekali. Selain kesulitan yang dihadapi terkait dengan mungkin ya secara usia, mahasiswa sudah memasuki usia yang lumayan dewasa, pola pikir yang sudah dewasa juga, mungkin psikologinya juga sudah berbeda. Lalu apa saja kemudahan-kemudahannya menjadi seorang dosen atau pengajar? Iya, antara guru sama dosen mungkin sama ya, dalam hal segi waktu yang lebih fleksibel. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan saya sebelumnya, menjadi seorang akuntan yang harus kerja stay di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya dibandingkan sama kita pengajar sebenarnya lebih fleksibel waktunya. Baik, selanjutnya, nah ini juga penting nih untuk seorang pengajar. Saya sudah beberapa tahun terakhir mengalami kok ini saya ngajarin hal yang sama ya, ini proses yang berulang. Proses mungkin nggak berulang, tapi hal yang saya ajarkan ini kok sama lagi ya, sama lagi. Memang itu kan perulangan. Ada perasaan sedikit kok
yang diajarin ini lagi gitu. Mengulang hal yang sama, ada kejenuhan kah? Atau kebosanan? Atau pernah merasakan stuck nggak? Kalau untuk mengajar, saya belum ya akan yang stuck ya, karena di setiap angkatan punya karakteristik yang berbeda gitu. Ketika saya menyampaikan hal A di angkatan yang satu mungkin seperti ini responnya, tapi yang di angkatan yang kedua responnya seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya itu merupakan suatu tantangan dan juga hal yang bisa kita gali gitu dari mahasiswa, karena um, kita itu bisa menggali potensi mahasiswa dari responnya mereka terhadap apa yang kita ajarkan. Iya, setuju sih sama Arum. Kadang pada level yang sama aja gitu ya, kita mengajarkan hal yang sama di kelas A mungkin berbeda, di kelas yang B juga mungkin berbeda. Strateginya bisa saja berbeda, metodenya juga kadang-kadang bisa berbeda, hasilnya, outputnya juga kadang-kadang berbeda juga. Oke, sekarang saya mau tanya nih, menurut Arum sendiri, apa saja tips dan trik untuk menjadi seorang dosen yang aktif, yang produktif, yang kreatif, dan juga menyenangkan untuk mengajar? Sebenarnya untuk menyenangkan semua mahasiswa dalam satu kelas itu nggak juga ya, karena pasti di dalam satu kelas ada aja yang tidak terlalu suka ya sama cara kita mengajar biasanya. Nah, kalau untuk tips and triknya yang biasanya saya lakukan, yang pertama itu adalah biasanya saya suka mengadakan games untuk memancing keaktifan mahasiswa gitu. Terus saya juga biasanya kan beberapa reward. Jadi selain saya kasih, saya juga kasih dia. Biasanya saya suka kasih coklat. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah menjadi pendengar dan pengamat yang baik. Karena kalau jadi dosen, menurut saya harus lebih banyak mendengar apa yang diinginkan oleh mahasiswa, karena secara tidak langsung mereka kan bayar uang kuliah, kemudian memakai jasa kita sebagai pengajar, ya sebisa mungkin lah kita harus memberikan performance yang maksimal untuk mereka. Tuh. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu adalah kita harus bisa melihat dari sudut pandang mahasiswa. Jadi ketika kita mengajar dengan style seperti ini, kita mencoba untuk menjadi seorang mahasiswa, apakah bisa diterima dengan baik oleh mereka. Mungkin terlalu rumit bahasanya, atau mungkin terlalu muter-muter caranya gitu. Kalau misalnya kita mengajar hitungan ya, jadi sebisa mungkin kita harus mengajar yang mudah dan simple dan bisa diterima oleh mereka. Baik, tadi saya tertarik juga dengan pendengar yang baik. Saya rasa tidak hanya di mahasiswa ya, maksudnya tidak hanya di kelas untuk mahasiswa. Semua anak rasanya ingin mendengarkan, juga ingin berbicara. Kadang kita terlalu banyak berbicara sampai lupa mendengarkan, begitu ya, sebagai seorang pengajar dalam kelas. Anak-anak juga suka sekali bercerita kalau kalau diberikan kesempatan. Mungkin kita kita lupa memberikan kesempatan dan kurang mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Kadang-kadang saya juga suka memberikan kesempatan. Kemarin saya baru membuat masakan ini misalnya, nanti mereka akan bercerita juga tentang apa yang mereka buat misalnya gitu. Atau kemarin tetangga saya ada yang kena COVID misalnya, lalu mereka juga bercerita tentang hal yang sama. Jadi mendengar dan berbicara, kita memiliki kesempatan yang sama gitu ya untuk anak-anak atau siswa-siswa yang kita ajarkan dalam kelas. Oke, sekarang saya sudah akan masuk ke pertanyaan yang terakhir tentang hal yang akan kita diskusikan bersama-sama. Sebagai seorang dosen, ada tidak hal-hal yang ingin kita diskusikan terkait mungkin bagaimana mahasiswa belakangan ini belajar, atau bagaimana belakangan ini mahasiswa berkomunikasi? Karena saya ingat betul waktu itu
ketika saya menjadi seorang mahasiswa ada apa ya, etikanya sih tidak diajarkan secara formal, harus menghubungi secara sopan, santun, lalu apa saja hal-hal yang harus dijelaskan, tidak secara eksplisit dibahas. Tapi sepertinya belakangan ini kita perlu mengingatkan apa namanya mahasiswa-mahasiswa bagaimana cara menghubungi atau berkomunikasi dengan dosennya atau dengan gurunya seperti itu ya. Ada tidak dari Arum sendiri? Ya, biasanya kalau apalagi sekarang ya, untuk kuliah online, ya untuk kuliah online atau PJJ, kita suka lupa ya sama yang namanya waktu gitu. Biasanya banyak juga ya mahasiswa yang menghubungi dosennya di luar dari jam kerja. Ada yang menghubungi hari Sabtu, ada yang menghubungi hari Minggu bahkan untuk menanyakan tugas gitu. Ya, itu sebenarnya banyak ya. Di situ bisa diperhatikan oleh mahasiswa jam untuk menghubungi pengajarnya. Tuh. Kemudian setelah sudah diperhatikan, ternyata memang sudah benar jam mengajarnya jam tersebut. Kemudian memang ada juga beberapa dosen yang belum sempat untuk membalas chat dari mahasiswanya. Biasanya kalau ini keluhannya dari mahasiswa yang bimbingan dengan dosen tersebut. Tadi sudah dibahas juga ya, selain dosen harus melakukan 3P, juga harus melakukan pekerjaan administrasi, ya mungkin belum sempat untuk membalas chat dari mahasiswa, atau mungkin lupa karena banyak hal yang harus dikerjakan oleh dosen itu sendiri. Baik, iya betul sekali. Jadi memang kita nih memerlukan beberapa waktu gitu ya untuk membalas WhatsApp atau pesan-pesan yang ditujukan kepada kami sebagai pendidik atau pengajarnya di sekolah atau di kampus, juga beberapa hal lain yang mungkin juga masih harus dikerjakan. Oke, ada lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang agak-agak agak receh aja ya saya nyebutnya. Menurut Arum sendiri sebagai dosen pada masa itu, saya juga punya dosen-dosen atau pengajar yang lumayan ini ya, menantang mahasiswanya ketika mengajar gitu. Oh iya, merasa tertantang nih. Menurut Arum sendiri, mahasiswa yang pintar tapi diam aja, atau lebih baik mahasiswa yang kurang pintar tapi asik gitu, diajak ngobrolnya, itu lebih baik yang mana? Ya, kalau saya mending mahasiswa yang kedua, yang agak pinter tapi asik kalau diajak ngobrol. Karena menurut saya kunci dari keberhasilan pembelajaran di kelas itu adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Ya kalau misalkan dia sudah belajar sendiri dan sudah pintar dari sananya, itu alhamdulillah sebenarnya bagi dosen. Tapi kalau ada juga yang agak kurang pintar dan memerlukan banyak penjelasan, itu juga merupakan tantangan. Tapi di situ kan kunci keberhasilan pembelajaran, adanya interaksi antara pengajar dengan muridnya. Baik, sekarang saya mau lemparkan ke Arum ya. Ada tidak atau hal-hal yang mungkin kita ingin bahas atau diskusikan secara lebih spesifik tentang pengajaran atau misalnya tentang perkuliahan yang mungkin saya tahu sedikit banyak atau tidak banyak, sedikit saja. Silakan Arum. Ya, oke. Menjadi seorang dosen sebenarnya bisa berbagai cara ya. Ada yang mungkin itu adalah pilihan terakhir gitu. Jadi setelah lulus dari S1, kemudian bekerja di suatu perusahaan, kemudian setelah masuk usia pensiun, sudah tidak aktif di perusahaan, akhirnya mencoba untuk mengajar. Nah, di situ bisa juga. Tapi di satu sisi ada juga cara menjadi dosen yang biasanya dilakukan oleh sekarang ini gitu,
Jadi dia lulus S1, kemudian lanjut S2, kemudian langsung mengajar gitu. Jadi ada beberapa kondisi. Di satu sisi, yang pertama itu dia sudah mengalami dan sudah merasakan bagaimana hektiknya bekerja di suatu perusahaan. Berarti dia sudah punya pengalaman menjadi seorang praktisi. Tapi di satu sisi, untuk orang yang kedua, dia pengalaman praktisinya belum ada, tapi dia punya pengalaman ilmunya lebih banyak dibandingkan dengan praktisi. Kalau diminta untuk memilih antara orang pertama atau orang kedua, sebenarnya saya lebih condong untuk ke orang yang pertama. Jadi ketika nanti mungkin teman-teman ingin menjadi seorang dosen, mohon setelah lulus S1, coba rasakan dulu bekerja di suatu perusahaan. Karena akan beda rasanya ketika kita mengajar hanya berdasarkan pengalaman ilmu dan mengajar dengan pengalaman di lapangan, begitu. Karena tantangannya itu lebih besar dan lebih enak gitu. Karena pada saat kita mengajar pun bukan hanya teori yang kita ajarkan, kita pun juga mengajar praktiknya nanti di lapangan seperti apa. Jelas orang yang sudah mengalami berkecimpung di suatu bidang tertentu di lapangan pekerjaan, dia lebih punya pengalaman yang lebih banyak. Ya. Terakhir, apa saja hal-hal yang bisa Arum bagikan sebagai seorang dosen untuk teman-teman di luar sana yang mungkin akan atau ingin menjadi seorang dosen? Ya, untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang dosen ataupun yang sudah menjadi dosen, ya sebenarnya kita itu harus terus belajar ya. Jadi jangan mau tertutup akan hal baru, harus siap menerima hal-hal baru dan harus tetap semangat karena setiap tahun pasti akan banyak perubahan yang bisa kita pelajari dan kita bagikan ke mahasiswa atau ke murid-murid kita. Baik, menarik sekali, juga banyak sekali informasi yang sudah dibagikan oleh Arum tentang profesinya sebagai seorang dosen. Terima kasih banyak Wah dan Arum. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya pada episode selanjutnya. Dadah! Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.